Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobi ajmain amma ba'du. Untuk para santri online saya, para subscriber semua dan para netizen semua, serta para penonton semua. Anda saya doakan semua, yaitu semoga dilimpahkan rezeki yang barokah, yang halal, yang melimpah, dan diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dan diberikan umur panjang yang barokah, yang bermanfaat, dan Anda saya doakan semua husnul khotimah dan semoga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan malam hari ini saya akan bercerita mengenai ini ya, sepengetahuan saya ada 11 kerajaan gaib yang terbesar di Indonesia. Ini sepengetahuan saya, jika saya salah mohon maaf, dan jika saya kebenarannya semua dari Allah ya. Yang ini yang saya tahu saja, jika saya salah mohon maaf. Ada 11 kerajaan jin yang terbesar di Indonesia. Yang pertama yaitu kerajaan jin Pulau Mas, di mana kerajaan ini terletak di Indramayu. Itu suatu rawa-rawa, kayak rawa-rawa gitu ya. Dan di situ kerajaan jin putih Jonggala terkenalnya di situ. Dipimpin oleh rajanya namanya Werdinata. Dan untuk ini panglima perangnya Kalaseki itu namanya. Kerajaan Pulau Mas itu kerajaan jin, kerajaan gaib terbesar di Indramayu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu Pangeran Agung Borneo di Kalimantan. Itu untuk suku Dayak, mereka tahu itu semua. Yang saya tahu itu ada panglimanya, tapi ya nggak lengkap ya, saya tahu aja namanya Panglima Kumbang, Panglima Burung, Panglima Api, Panglima Guntur, Panglima Sumpit kayak ini ya, tulup gitu ya. Terus yang lain ada panglima apa saya lupa itu. Di situ terletak di Kalimantan. Pangeran Agung Borneo, kerajaan gaib terbesar. Itu yang kedua. Yang ketiga ada namanya Alas Purwo. Wah, ini di Banyuwangi. Itu kerajaan jin gaib terbesar di Banyuwangi. Alas Purwo itu tempat berkumpulnya para jin sedunia. Dan pernah guru saya pernah masuk ke situ. Tidak sengaja beliau masuk menembus pintu gaib, masuk ke situ, yaitu tadi bertemu dengan Raden Wijaya, Mbah Joyo, di sana disebut Mbah Joyo. Beliau melihat banyak raja-raja yang berkumpul di sana. Dan banyak juga ada pemimpin-pemimpin yang lain. Di situ Alas Purwo. Terkenalnya di situ ya, yang saya tahu itu gua ini ya, Gua Makota. Lah itu. Di situ ada namanya Gua Makota. Di situ. Itu Alas Purwo. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu Gunung Merapi. Kerajaan jin di Gunung Merapi yang dipimpin oleh Eyang Merapi. Di sana terkenal dengan pasar bubrah, kayak suatu pasar megah, pasar ramai. Makanya kalau pendaki-pendaki kadang tersesat di sana kalau mendaki, masuk ke pasar bubrah tadi, kayak suatu pasar gitu. Itu yang di Gunung Merapi, keempat. Dan yang kelima, kerajaan
jin pantai selatan. Nah, pantai selatan ini dulu dipimpin, dulu ada seorang ratu namanya Nilakendra. Beliau mokso. Mokso itu masuk jiwa dan raganya. Jiwa raganya masuk ke alam gaib. Dan beliau itu punya putri, 2 putri, yang namanya Nilamsari. Nilamsari itu yang disebut sekarang yaitu Nyi Roro Kidul atau Pantai Ratu Selatan, atau bisa disebut Nyi Mas Ratu, Nyi Putri Mas atau apa itu. Dan yang kedua, putrinya bernama Nilantam Sari yang disebut Dewi Lanjar. Itu menguasai pantai utara. Itu pantai selatan ya. Itu yang ke-5 ya tadi ya. Yang ke-6 yaitu kerajaan jin Aceh. Kerajaan jin Laut Aceh. Kerajaan jin ini bersekutu dengan kerajaan jin Laut Merah. Dulu pernah mau berperang dengan kerajaan jin pantai selatan. Jadi kerajaan jin Laut Aceh ini pernah mau berperang dengan kerajaan jin Laut Selatan. Yaitu tapi diurungkan karena kerajaan jin Laut Aceh ini bersekutu dengan kerajaan jin Laut Merah. Jadi mau dikeroyok itu Laut Selatan. Tapi ya tetap masih diurungkan karena nanti berdampak pada yaitu tadi siklus baik di alam gaib maupun di alam dunia nanti bergejolak. Itu ya yang ke berapa tadi? Ke-6 ya. Yang ke-7 kerajaan jin Paloh. Paloh itu di Sambas, Kalimantan Barat ya. Di situ dipimpin oleh Raden Sandi. Terkenal dengan kaum Bunian, orang Bunian. Di situ. Kerajaan Paloh. Yang ke-7, yang ke-8 yaitu kerajaan Padang 12. Padang 12 itu di kilometer 12 itu di apa itu juga terkenal dengan kaum Bunian juga itu Padang 12. Dan ada lagi yang ke-8 ya, ke-9 ya. Ke-9 itu ada lagi kerajaan jin Masalimbu. Itu di Pulau Bawean di Majene, Sulawesi. Itu di situ terkenal dengan banyak insiden kecelakaan baik udara maupun laut. Kenapa kok banyak insiden? Di situ termasuk ini ya, segitiga Bermuda, masih masuk bagian dari segitiga Bermuda. Di mana di segitiga Bermuda itu merupakan palung-palung laut, jurang-jurang laut. Di mana kalau jurang laut dia mendekati inti bumi. Istilahnya ini ya, pusat bumi. Jadi dengan adanya palung laut itu, jurang laut itu, dan mendekati pusat bumi, inti bumi, mengandung daya tarik magnet yang sangat tinggi. Karena jurang, namanya jurang dalam, dia mendekati inti bumi. Jadi mengandung kekuatan magnet yang besar. Jadi bisa menyedot bahan yang dari logam. Baik itu kapal, pesawat terbang, baik yang dari logam akan tersedot karena daya magnetnya tinggi. Makanya banyak kecelakaan. Banyak di Majene itu dulu yang kecelakaan Adam Air apalagi itu terjadi banyak pusaran air tiba-tiba, yaitu karena palung laut, jurang laut. Jadi dia kayak pusaran nanti, kayak air ini ya, kayak air muter. Itu bisa menyedot kapal. Dan kalau pesawat bisa kesedot lewat ini magnet tadi yang karena inti bumi tadi mendekati inti bumi. Jadi semua alat komunikasi, semua
peralatan-peralatan elektronik akan mati total karena kesedot magnet tadi. Yaitu tadi, kecelakaan terjadi sering di Majene. Itu kerajaan jin terbesar di masa limbu. Terus yang ke-10 terkenal dengan Wentira. Wentira itu di Palu dan Butong. Itu di Sulawesi Tengah ya. Di situ terkenal kerajaan jinnya yang terbuat dari emas, ibaratnya emas untuk kerajaannya itu. Wentira itu kuning, identik dengan warna kuning. Itu yang ke-10. Yang ke-11 Saranjana, kerajaan jin terbesar Saranjana, atau ada yang orang bilang Saranjaya, ya nggak tahu ya Saranjana atau Saranjaya. Itu di Kalimantan Selatan itu kalau nggak salah. Itu terkenal juga kaum Bunian. Ya, ini cerita saya dulu pernah abah saya, guru saya, beliau di Kalimantan lama, dan di sana beliau dituakan ya. Beliau di sana itu pernah ditunjukkan oleh suatu goib di Pegunungan Meratus. Ternyata di sana itu banyak emas. Jadi gunung itu gunung emas ternyata. Beliau suruh ngambil, silakan ambil, Pak. Tapi karena abah saya bukan orang yang kepemilikan, jadi cuma ingin tahu saja. Oh, ternyata Gunung Meratus ya, di Kalimantan Gunung Meratus namanya. Itu gunung emas itu. Gunung emas. Kalau bisa digali itu emas itu semua. Gunung emas. Meratus. Dan pernah bahasa juga pernah di Mojokerto, di petilasan kerajaan Mojopahit ya. Mojokerto kan terkenal dengan kerajaan Majapahit. Di suatu ini sama kuncennya sana, sama juru kuncinya dipersilakan masuk. Dan abah saya ingin melihat mahkota ini ya, mahkota kerajaan, topinya kerajaan Majapahit itu gimana sih, diperlihatkan. Jadi kayak bertumpuk-tumpuk gini, mulai besar, kecil, sampai kecil. Itu bertatakan berlian semua. Jadi perhiasan emas, berlian semua. Dan itu ada 2 naga besar. Itu di hadapan abah saya, dia menunduk gini, menunduk. Nah, sama abah saya dilus-lus 2 naga itu tadi. Itu yang menjaga ini ya, petilasan Majapahit di situ. Dan sama kuncinya, karena sudah diperlihatkan sama ini juru kuncinya, suruh ngambil, suruh memiliki. Tidak apa-apa, silakan ambil, Pak. Tapi abah saya tidak mau. Karena hanya ingin melihat saja, nggak mau memiliki. Karena tahu kalau itu nanti diambil, ibarat itu istilahnya bisa ya tadi berpengaruh nanti. Kan itu biar di situ, karena memang bukan haknya itu. Apa saya diperlihatkan itu mahkotanya, dan beliau diceritakan pada saya. Yaitu tadi dulu juga pernah masuk ke Alas Purwo, pernah. Terus di Meratus diperlihatkan itu gunung emas. Terus di Mojopahit itu tadi, Mojokerto, diperlihatkan mahkota. Yaitu karena beliau orangnya bersih dan tidak kedunyan ibaratnya itu. Ingin memiliki harta yang bukan miliknya, hanya ingin tahu aja gimana sih bentuknya gitu. Makanya banyak para goib-goib yang suka pada beliau, suka dengan kepribadian beliau, guru saya ini. Banyak goib yang ingin ikut, yang ingin mengabdi, yang ingin yaitu tadi istilahnya ikut diberikan pengajaran oleh beliau. Tapi beliau tidak mau menolak, karena beliau sudah sepuh dan beliau hanya untuk berteman saja, tidak mau memiliki atau apa itu. Yaitu tadi ya, cerita saya mengenai kerajaan goib terbesar di Indonesia. Masih banyak sebenarnya, tapi ya itu yang terbesar ya. Jadi di kerajaan goib itu ada suatu pintu goib semua.
Jadi bisa tembus. Pintu gaib ini bisa tembus ke sini, ke gaib lain, bisa tembus ke sini, ke situ. Jadi kayak orang itu lipat bumi. Jadi bisa cepat gitu loh. Makanya kadang orang bisa tembus sampai ke Mekah, yaitu kalau sudah menemukan pintu gaibnya, enak kita bisa tembus gaib. Yaitu. Jadi bisa lipat bumi. Jadi kita mau ke sana secepat kilat. Jadi kita bisa menembus dimensi itu tadi. Itu. Kalau kita bisa menemukan pintu gaibnya, enak. Kita mau ke sana-sana, enak. Oh, lewat sini gitu. Bisa sih sebenarnya kalau memang kita ingin tahu, tapi ya janganlah. Kalau kita masuk di alam gaib terlalu lama, ibarat mukso, yaitu tadi. Di sana semenit, di sini sudah hilang berapa hari sampean. Itu. Makanya dulu pas saya aja cuma 2 menit di sana, sudah 40 hari hilang. Sudah ditahlili 40 hari dikirain meninggal. Ya itu tadi, itu masih 2 menit. Kalau sudah sampai jam-jaman, harian, bisa tahunan hilang. Yang seperti saya ceritakan kemarin. Ya Allah, kok ada apa ini? Kok hitam ini? Wah, ini ada gangguan ini, gangguan. Biar. Nah, itu ada gangguan itu. Gaib, saya merinding, makanya ada gangguan gaib. Terserah. Nah, itu. Nah, itu tadi. Ini hitam. Hitam ini. Lah, ini gangguan gaib ini lah. Biar. Itu ya. Saya menceritakan tentang gaib, ada gangguan. Ini bukan rekayasa ini tadi. Ada hitam ya. Ya, gak apa-apa. Sebagai selingan aja. Hahaha. Nggak apa-apa. Gitu ya, saya terlanjutkan lagi ya. Dari mana tadi ya? Ada gangguan lagi. Ya, itu aja ya. Karena sudah diingatkan mungkin. Ya udah, saya akhiri saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.